Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Widya selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Keuangan, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai struktur modal dan kebijakan dividen. Saya, Nur Arini, selaku moderator dengan anggota kelompok diantaranya Nur Hidayah, Nyoman Reditiasari, dan Prita Diana Dewi. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, struktur modal dan kebijakan dividen. 1. Struktur modal. Struktur modal atau capital struktur berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang suatu perusahaan yang diukur dengan perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Permasalahan yang dijelaskan dalam struktur modal adalah bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan, biaya modal perusahaan, dan harga saham. Untuk menjelaskan hal tersebut, ada beberapa pendekatan, yaitu 1. Pendekatan laba bersih, 2. Pendekatan laba bersih operasi, ketiga pendekatan tradisional, dan keempat Modigliani Miller position. Pendekatan laba bersih. Berdasarkan pendekatan ini, anggap suatu perusahaan mempunyai utang sebesar 1.000 dengan suku bunga 15%, pendapatan bersih operasi yang diharapkan setiap tahun sebesar 1.000 dan tingkat kapitalisasi saham biasa sebesar 20%. Berdasarkan informasi tersebut, nilai perusahaan dapat dihitung sebagai berikut. Laba bersih operasi sebesar 1.000 dikurangi biaya bunga 150 sehingga laba yang tersedia bagi pemegang saham senilai 850. Laba yang tersedia bagi pemegang saham dikali dengan tingkat kapitalisasi bagi pemegang saham sebesar 0,20 sehingga menghasilkan nilai pasar saham sebesar 4.250. Kemudian ditambah dengan nilai pasar utang sebesar 1.000 sehingga nilai total perusahaan sebesar 5.250. Untuk mencari biaya modal perusahaan, nilai pasar utang sebesar 1.000 dibagi dengan nilai total perusahaan sebesar 5.250 dikali 100%, sehingga biaya modal perusahaan senilai 19,05%. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya Nur Hidayah. Berdasarkan pendekatan laba bersih, semakin banyak hutang jangka panjang yang dipergunakan dalam pembelanjaan perusahaan, maka nilai perusahaan akan meningkat dan biaya modal perusahaan akan menurun. Struktur modal optimal akan tercapai jika perusahaan menggunakan utang secara maksimal dan biaya modal minimal. Secara teoritis, jika nilai perusahaan meningkat dengan semakin banyaknya jumlah utang jangka panjang, maka harga pasar saham perusahaan yang bersangkutan juga meningkat. Yang selanjutnya yaitu pendekatan laba bersih operasi atau net operating income approach. Pendekatan ini mengasumsikan biaya modal perusahaan tetap pada berbagai tingkat leverage. Anggap KO sama dengan 20% dan perusahaan memiliki utang jangka panjang sebesar 1.000. Berdasarkan ini, nilai perusahaan adalah laba bersih operasi yaitu Rp 1.000, biaya modal perusahaan yaitu 0,20, jadi nilai total perusahaan yaitu 5.000. Kemudian dikurangi dengan nilai pasar utang yaitu 1.000, jadi nilai pasar saham sama dengan 4.000. Biaya modal perusahaan KS sama dengan E dibagi S sama dengan 550 dibagi 2.000 dikali 100% sama dengan 21,25%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, berharap jumlah utang yang dipergunakan dalam pembelanjaan perusahaan, nilai perusahaan tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan demikian, harga saham perusahaan pun tidak berubah. Lalu yang selanjutnya yaitu pendekatan tradisional atau traditional approach.
Pendekatan ini mengemukakan ada struktur modal optimal dan perusahaan dapat meningkatkan nilai total perusahaan dengan menggunakan jumlah utang atau leverage keuangan tertentu. Dengan menggunakan utang yang semakin besar, pada mulanya perusahaan dapat menurunkan biaya modalnya dan meningkatkan nilai perusahaan. Walaupun pemegang saham meningkatkan kapitalisasi saham karena meningkatnya risiko bagi pemegang saham, peningkatan tersebut tidak melebihi manfaat yang diperoleh dari penggunaan utang yang biayanya lebih murah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Nyoman Redityasari dengan NIM A1C020196. D. Modigliani Miller Position. Menurut MM, nilai total perusahaan tidak dipengaruhi oleh investasi yang dilakukan perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Untuk mendukung pendapatnya, MM mengemukakan beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, pasar modal sempurna. Yang kedua, expected value dari distribusi probabilitas bagi semua investor sama. Yang ketiga, perusahaan dapat dikelompokkan dalam kelas risiko yang sama. Yang terakhir, tidak ada pajak pendapatan perusahaan. Menurut MM, jika kedua perusahaan sama dalam segala aspek, kecuali struktur modalnya, maka kedua perusahaan tersebut mempunyai nilai total yang sama. Jika tidak, akan terjadi proses arbitrage. Selanjutnya yang kedua, pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan jika ada pajak dan biaya kebangkrutan. Jika ada pajak dan biaya kebangkrutan, banyak jumlah hutang dibandingkan dengan modal sendiri. Pada mulanya meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini terjadi karena pengaruh penghematan pajak yang berdampak meningkatkan nilai perusahaan lebih besar daripada pengaruh biaya kebangkrutan yang berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Jika penggunaan utang dibandingkan dengan modal sendiri melalui titik tertentu, penggunaan utang yang semakin besar dibandingkan modal sendiri akan berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan pengaruh penghematan pajak yang meningkatkan nilai perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan biaya kebangkrutan yang menurunkan nilai perusahaan. Jika ada pajak dan biaya kebangkrutan, akan terjadi struktur modal yang optimal, yaitu struktur modal yang menghasilkan nilai perusahaan yang maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Selain pertimbangan pengaruh dividen payout terhadap harga saham, faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan manajemen dalam menentukan dividen payout adalah: yang pertama, dana yang dibutuhkan perusahaan. Apabila di masa yang akan datang perusahaan merencanakan untuk melakukan investasi yang membutuhkan dana yang besar, maka perusahaan dapat memperolehnya melalui penyisihan laba ditahan. Semakin besar kebutuhan dana di masa yang akan datang, maka semakin besar pula bagian laba yang ditahan di perusahaan atau semakin kecil dividen yang akan dibagikan terhadap pemegang saham. Yang kedua, likuiditas. Dividen dapat dibayarkan dalam bentuk dividen tunai atau dividen saham. Perusahaan hanya mampu membayar dividen tunai jika tingkat likuiditas atau cash ratio yang dimiliki perusahaan mencukupi. Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan, maka semakin besar dividen tunai yang mampu dibayar perusahaan kepada pemegang saham dan sebaliknya. Materi selanjutnya akan dibacakan dengan saya sendiri, Prita Diana Dewi. Yang ketiga yaitu kemampuan perusahaan untuk meminjam. Salah satu sumber dana perusahaan adalah berasal dari pinjaman. Perusahaan dimungkinkan untuk membayar dividen yang besar karena perusahaan masih memiliki peluang atau kemampuan untuk memperoleh dana dari pinjaman yang memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena keuangan perusahaan masih rendah dan perusahaan masih dipercaya oleh para kreditur. Dengan demikian, semakin besar kemampuan perusahaan untuk meminjam, maka semakin besar dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Dan yang keempat, nilai informasi dividen. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa harga pasar saham perusahaan meningkat ketika perusahaan mengumumkan kenaikan dividen, dan harga pasar perusahaan turun ketika perusahaan mengumumkan penurunan dividen.
Salah satu alasan mengapa terjadi reaksi pasar yang demikian terhadap informasi pengumuman dividen adalah karena pemegang saham lebih menyukai pendapatan sekarang sehingga dividen berpengaruh positif terhadap harga pasar saham. Selain itu, dividen yang meningkat dianggap memberikan sinyal bahwa kondisi keuangan perusahaan baik dan sebaliknya. Dan dividen turun memberikan sinyal kondisi keuangan perusahaan yang memburuk. Perubahan harga saham yang mengikuti sinyal dividen disebut dengan information contact effect. Yang kelima, pengendalian perusahaan. Jika perusahaan membayar dividen yang besar, kemungkinan perusahaan memperoleh dana dengan menjual saham baru untuk membiayai peluang investasi yang dinilai menguntungkan. Dalam kondisi demikian, kendali pemegang saham atas perusahaan kemungkinan akan berkurang. Jika pemegang saham lama tidak berjanji untuk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan perusahaan, pemegang saham mungkin lebih suka untuk membayar dividen yang rendah dan membiayai kebutuhan dana untuk investasi dengan laba ditahan, sehingga tidak menurunkan kendali pemegang saham atas perusahaan. Dan yang keenam yaitu pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pihak kreditur. Ketika perusahaan memperoleh pinjaman dari pihak kreditur, perjanjian pinjaman tersebut sering disertai dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Salah satu bentuk persyaratan di antaranya adalah pembatasan pembayaran dividen yang tidak boleh melampaui jumlah tertentu yang disepakati. Dan hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak kreditur, yaitu kelancaran pelunasan pokok pinjaman dan bunganya. Dan yang ketujuh yaitu inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi berarti semakin turun daya beli mata uang. Hal ini berarti perusahaan harus mampu menyediakan dana yang lebih besar untuk membiayai operasi maupun investasi perusahaan pada masa yang akan datang. Dan apabila peluang untuk mendapatkan dana yang berasal dari luar perusahaan terbatas, maka salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut adalah melalui sumber dana internal, yaitu laba ditahan. Dengan demikian, tingkat inflasi meningkat, maka dividen yang dibayarkan akan semakin berkurang dan sebaliknya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.